Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sumirat SPD. Saya adalah seorang penilik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan apresiasi GTK tahun 2025 ini, kami ikut berpartisipasi untuk menuliskan karya nyata yang sudah kami susun yang berjudul terkait dengan pemanfaatan rapot pendidikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada di Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen tahun 2025. Rapot pendidikan sebagai halnya sudah kita ketahui bersama bahwa rapot pendidikan adalah hasil dari Sulingjar yang sudah diisi oleh satuan pendidikan di tahun sebelumnya. Jadi misalnya rapot pendidikan di tahun 2025 ini tentunya adalah hasil dari rapot atau pengisian Sulingjar di tahun 2024. Gitu. Pemanfaatan rapot pendidikan dalam mewujudkan profil pelajar, profil lulusan, 8 profil lulusan ini untuk di Kabupaten Kebumen mulai ditingkatkan atau digalakan. Karena kita ketahui bersama bahwa ketika rapot pendidikan ini digunakan dalam perencanaan dalam kegiatan satuan pendidikan, tentunya kegiatan di satuan pendidikan akan lebih terarah dan terencana, karena tentunya hasil rapot pendidikan ini adalah berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dari satuan pendidikan. Terus berikutnya bagaimana kondisi di lapangan, bahwa kondisi lapangan pelaksanaan ataupun pemanfaatan rapot pendidikan ini memang sampai saat ini belum maksimal. Jadi sebagian dari satuan pendidikan belum menggunakan secara maksimal dari rapot pendidikan ini. Kemudian bahwa pendidik adalah sebagai pengendalian mutu dan evaluasi dampak program satuan pendidikan. Jadi kami sebagai pengendalian mutu dan evaluasi dampak program juga mempunyai kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan, terus kemudian pemantauan, penilaian, dan pembimbingan seperti itu, sampai pada akhirnya adalah evaluasi dampak program untuk satuan pendidikan. Tentunya hal ini pendidik sebagai pengendalian mutu nantinya akan bisa mendampingi ataupun memberikan bimbingan pada satuan pendidikan seperti itu. Terkait dengan aksi kami di karya nyata tahun ini yang tadi sudah kami sebutkan terkait dengan pemanfaatan rapot pendidikan dalam mewujudkan 8 profil lulusan gitu ya. Jadi kami mulai tetap mengacu pada tusi kami selaku penilik. Yang pertama adalah terkait dengan perencanaan. Jadi kami juga melakukan perencanaan mulai dari perencanaan program kerja tahunan. Program kerja tahunan ini disusun dalam skala tingkat kabupaten. Jadi ada tim untuk penyusunan program kerja tahunan yang nantinya program kerja tahunan ini akan digunakan oleh seluruh penilik yang ada di kabupaten tersebut. Dalam hal ini adalah tentunya adalah di Kabupaten Kebumen. Terus kemudian dari hasil program tahunan itu yang sudah disusun kemudian di breakdown oleh masing-masing penilik sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja triwulan. Rencana kerja triwulan inilah yang
nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing penilik sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing. Setelah itu baru penilik melaksanakan kegiatan pemantauan. Pemantauan ini pada satuan pendidikan. Dalam hal ini kami selaku penilik dalam pemantauan ini kami memanfaatkan rapor pendidikan sebagai data dasar ataupun nanti yang akan ditindaklanjuti untuk merencanakan pendampingan. Jadi kami memanfaatkan rapor pendidikan. Sedangkan pemantauan sendiri kami melaksanakan dua strategi dalam melaksanakan pemantauan ini. Yang pertama adalah strategi helikopter, yang kedua adalah kapal selam. Kenapa diistilahkan dengan pemantauan helikopter? Karena memang penilik di Kabupaten Kebumen itu jumlahnya tinggal 12 orang, sedangkan jumlah kecamatannya ada 26, sehingga memang satu penilik ada yang 2, ada yang 3, sehingga tentunya luasnya wilayah daerah binaan akan menyulitkan keterjangkauan dalam pemantauan seperti itu, sehingga kami memanfaatkan helikopter. Hal ini tentunya akan memudahkan. Jadi kalau pemantauan di helikopter ini lebih ke hal-hal yang sifatnya umum seperti itu ya, tidak detail tapi hal-hal umum seperti peserta didik, jumlah peserta didik itu ataupun terkait dengan kurikulum ataupun terkait dengan PTK ya, PTK Satuan Pendidikan Kualifikasi Pendidikan misalnya, itu dipantau secara umum dengan menggunakan instrumen yang kami bagikan lewat Google Form seperti itu. Kemudian ada satu lagi strategi, yaitu dengan kapal selam. Kapal selam ini tentunya namanya kapal selam lebih mendalam seperti itu. Jadi pendampingan yang dilakukan secara lebih mendalam untuk satuan pendidikan seperti itu. Dan ini dilakukan dibagi, misalnya dalam 1 tahun itu kami membagi dalam 4 triwulan. Dalam 1 triwulan kami mendampingi 5 satuan pendidikan. Itu adalah untuk pendampingan ataupun tadi pemantauan. Terus berikutnya adalah pembimbingan ya, pembimbingan juga fokus kalau untuk pembimbingan adalah yang 5 tadi, yang 5 satuan pendidikan dalam 1 triwulan kami dampingi secara lebih mendalam terkait dengan hasil dari rapot pendidikan yang ada di Kecamatan Karanggayam. Dari hasil rapot pendidikan itu mayoritas adalah masih lemah di pembelajaran, kualitas pembelajaran seperti itu, sehingga perlu ditingkatkan lagi adalah di kualitas pembelajaran. Itu terkait dengan pembimbingan. Terus untuk beberapa hal ataupun hasil dari pembimbingan sudah kami lampirkan dalam bentuk link di karya kami seperti itu. Dari hasil yang sudah kami peroleh untuk kegiatan ini ataupun karya nyata ini, bahwa secara umum bahwa pemanfaatan rapor pendidikan sudah dilaksanakan secara baik seperti itu ya. Cuma di sisi lain untuk pembelajaran mendalam pada kurikulum ataupun pada pembelajaran yang sudah dilakukan itu masih butuh untuk ditingkatkan lagi. Terima kasih, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.